Salah satu mantranya bahwa hutan itu wilayah tak berpenghuni. Hai Sobat Hutan, selamat datang di Our First Podcast, podcast pertama kita Forest Talk. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu nih, Mas Eko di Forest Talk ini. Nah, teman-teman yang baru melihat, Forest Talk ini merupakan ruang diskusi kita berbicara kehutanan dengan cara asik dan ringan gitu, Mas. Nah, udah ada bintang tamunya nih, Mas Eko. Halo Mas Eko. Halo Bang Pai. Halo Mas Eko. Gimana nih Mas kabarnya nih? Bertahan di rumah saja ini. Lagi Bogor masih harus kita adaptasi ya Mas Pai. Betul, betul. Ya. Jadi memang karena walaupun kondisinya sedang COVID ya Mas ya, tapi kita harus tetap berkreasi ya. Ya. Berdiskusi juga gitu. Nah, makanya Mas mau tahu nih Mas, kira-kira nih kesibukan Mas Eko apa nih sekarang nih Mas? Hai. Banyak di rumah ya, banyak offline Mas Pai. Tapi masih di Sayugyo Institute, aktivitas kebanyakan online terus, juga mengajar di Fakultas Ekologi Manusia IPB, asisten pengajar di sana juga online juga. Online juga ya Mas ya. Ya, dan beberapa riset lain dengan teman-teman NGO tentang isu-isu agraria dan sumber daya alam. Wah. Jadi kesibukan Mas Eko tuh sangat tinggi banget nih, Sobat Hutan nih. Jadi harusnya nih podcast pertama kita Mas Eko hampir dua bulan yang lalu ya. Tapi baru kali ini bisa waktunya gitu. Nah Mas Eko, memang kalau sekarang kita lihat banyak bencana ya Mas ya. Dan kaitannya juga dengan ya bencana kan banyak masyarakat yang belum tahu nih kira-kira apa sih penyebab bencana gitu. Nah makanya nih ini sebagai sarana edukasi kita sih sama teman-teman Sobat Hutan juga gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Eko ada nggak sih hubungan antara manusia gitu dengan tanah dan sumber daya alamnya Mas? Wow, ini pertanyaan mendasar nih Mas Bay. Nah itu gimana nih Mas? Menarik banget nih kayaknya. Hubungan manusia dengan sumber daya alam. Iya betul. Pertama sangat ditentukan oleh madhab pengetahuannya atau perspektif atau kacamata yang digunakan. Nah ini menurut saya gitu, dalam pandangan saya, dalam tradisi ilmu sosiologi dan antropologi yang saya pahamin, hubungan manusia dengan tanah, air dan sumber daya alamnya itu bersifat kompleks dan berlapis gitu. Tidak sederhana hanya hubungan ekonomistik atau sosial saja, tetapi itu berlapis-lapis. Ada hubungan bersifat sosial, bersifat ekonomi, bersifat ekologi, sampai yang disebut dengan religio magic atau hubungan yang bersifat religius gitu. Sehingga hilangnya atau rusaknya sumber daya alam itu tidak hanya menghilangkan sumber ekonomi saja, tapi juga berlapis-lapis dan kompleks gitu. Jadi juga bisa menghilangkan tradisi, budaya, peradaban, bahkan juga macam-macam yang itu terikat dengan tanah dan airnya itu. Tetapi Mas Bay itu di dalam studi-studi ekologi itu kita mengenal ada 3 macam jenis hubungan, cara menjelaskan hubungan manusia dengan alamnya. Alamnya. Ya, tadi sumber daya alam itu. Pertama yang madhabnya itu antroposentris, yaitu melihat bahwa puncak dari piramida alam ini, manusia dan alamnya itu manusianya. Jadi puncak piramidanya manusia. Apa implikasinya? Manusia boleh merusak alamnya untuk melayani manusia. Karena puncak piramidanya adalah manusia itu. Manusia sendiri itu. Nah ini yang dikenal dengan antroposentris. Kelompok yang kedua disebut sebagai biosentris. Biosentris itu pusatnya, kalau tadi manusia, yang kedua ini pusatnya alam. Jadi alam itu yang menjadi pusat, sehingga dilarang untuk dirusak gitu sama sekali, bahkan boleh menyingkirkan manusianya. Ini ada bandul yang paling ekstrim kiri ya, paling ekstrim yang sangat konservasionistik, yang sampai liberal gitu. Nah kelompok yang sangat ekstrim kiri itu ada yang gengnya ekofasis gitu ya. Ekofasis itu ya sangat memuja alam dan boleh menindas manusia bahkan demi alam gitu. Itu sangat konservasionisme sangat ekstrim itu.
Itu kelompok yang kedua, biosentris. Kelompok yang ketiga itu yang disebut ekosentrisme, atau orang menyebutnya pendekatan ekosistem. Sehingga di pemahaman yang ketiga ini, manusia, alam, dan isinya itu setara gitu. Jadi rusak satu maka keseimbangan itu akan goncang. Nah, tadi kalau Mas Bay bilang kenapa bencana ini terjadi banyak itu, kalau dalam pandangan yang ketiga ini ekosistem, berarti ada yang nggak seimbang ini alamnya. Nah, itu yang pandangannya ketiga ini yang sebenarnya di dalam sebutan lain ada namanya ekopopulis, ada ekojustice gitu. Yang intinya sebenarnya antara alam, manusia, dan isinya itu satu kesatuan ekosistem yang setara gitu. Nah, ini kira-kira menarik banget tuh Mas. Berarti kan manusia itu memang tidak bisa hidup tanpa menjaga alamnya ya, benar gak sih? Nah, berarti sama dong Mas ya antara hubungan manusia dengan hutannya gitu Mas. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Eko nih, bagaimana sih hubungan masyarakat dengan hutannya gitu? Nah, tadi alam itu kan di dalamnya salah satunya hutan. Jadi penjelasannya sama tadi. Apakah hubungannya cukup ekonomi saja, hubungannya sosial saja, hubungannya ekologi saja, atau kompleks dan berlapis seperti yang saya jelaskan. Minimal menurut pengalaman yang saya temui, Mas Bay, di dalam riset maupun di dalam beberapa aktivitas selama saya di Saigo Institute maupun di IPB, dalam beberapa penelitian menunjukkan memang hutan itu tidak semata tegakan kayu gitu. Nah, itu yang harus tadi balik lagi aliran kehutanannya apa ini Mas? Mazhabnya ya. Mazhabnya itu apa alirannya gitu. Nah, bagi saya hubungannya itu tadi, hutan itu tidak semata tegakan kayu, bukan hanya ekosistem hutan saja gitu, yang isinya kayu dan fauna gitu. Bagi saya ekosistem hutan itu termasuk manusia gitu. Itu yang karena kita punya sejarah panjang, hutan kita itu bukan wilayah tak berpenghuni gitu. Beda mungkin dengan di belahan Eropa sana ketika hutan itu memang tidak ada manusianya. Nah, tapi di Indonesia manusia itu otomatis sudah ada di dalam kawasan hutan gitu. Nah, misalnya kita mengenal hutan Tembawang di Kalimantan. Itu sebenarnya hutan buatan masyarakat adat. Oke. Ya, karena dia tinggal di satu tempat, Mas Bay, itu tinggal berapa bulan gitu, terus makan buah-buahan, dibuangin bijinya. Karena dia melakukan namanya gilir balik, 10 tahun lagi dia balik ke lokasi itu, jadilah hutan Tembawang. Oh, menarik banget ya. Ya, makanya isinya selalu buah-buahan, ada langsap, ada durian dan lain-lain. Nah, dengan begitu tidak bisa kita memisahkan hubungan manusia dengan hutan semata misalnya hubungan ekonomi saja gitu. Karena sejarahnya begitu. Tetapi tantangannya Mas, kita juga berhadapan dengan cara pandang lain yang dugaan saya itu juga warisan abad 19 yang disebut keilmuan scientific forestry gitu. Kehutanan ilmiah. Nah, ini ceritanya menarik Mas. Gimana ceritanya? Dikit ya. Biar sobat hutan tahu semuanya informasi. Nah, ilmu ini disebut juga sebagai German Forestry School gitu. Cara pandang kehutanan menurut sarjana Jerman. Singkat cerita, Belanda waktu datang di Indonesia itu mau menjajah, itu nggak punya sarjana kehutanan. Gitu kan? Karena dia tinggal di atas sungai dan di atas laut. Dia nggak punya daratan kan orang Belanda itu. Tapi nggak kurang akal. Dia sewalah sarjana kehutanan dari Jerman untuk membekali kolonial ini agar bisa menguasai hutan di Indonesia gitu. Maka dimintalah untuk menyusun keilmuan kehutanan ala Jerman ini. Nah, inilah yang disebut nantinya dengan German Forestry School itu, yang mantra dan ajarannya namanya scientific forestry, kehutanan ilmiah. Banyak kajian yang sudah mengkritik ini, salah satunya Profesor Nancy Peluso dari Berkeley University, terkenal sekali bukunya di Indonesia, Hutan Kaya Rakyat Melarat. Nah, itu. Profesor Haryadi Kertodiharjo, guru besar IPB, itu menulis dengan banyak tokoh dan sarjana kehutanan itu kembali ke jalan lurus, praktik ilmu dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Itu diantara beberapa literatur yang mengkritik scientific forestry. Poin saya adalah, Bang Bay, mantranya yang penting tuh, rukun imannya ini yang
Itu yang harus kita kritik sekarang ini atau kita refleksikan. Salah satu mantranya bahwa hutan itu wilayah tak berpenghuni. Oke. Sehingga harus dipisahkan manusia dari hutan. Ini yang kenapa nanti banyak konflik-konflik di kehutanan, karena para pengambil kebijakan kita hari ini mentalnya masih mental warisan ini, warisan scientific forestry yang sebenarnya itu miliknya diniatkan untuk kolonial, untuk menguasai hutan. Jadi ilmu ini diciptakan untuk penjajah gitu loh. Nah, kita masa mau mempertahankan warisan penjajah, gitu kan? Itu doktrin pertamanya. Doktrin yang kedua adalah timber non timber atau kayu dan non kayu. Jadi hutan isinya cuma dua, Bang Pai. Kayu dan non kayu itu. Ya, jadi kayak Bang Pai saya ini non kayu namanya. Sama kayunya ya. Jadi manusia itu non kayu gitu. Kenapa Bang Pai? Karena orientasinya ngelola kehutanan untuk kayunya. Nah, di era penjajah ini siapa menguasai kayu dia menguasai lautan. Siapa menguasai lautan dia menguasai dunia. Kan gitu kan? Jadi nggak heran kalau ilmunya digunakan memang hutan ini untuk bisnis kayu, untuk produksi kayu saja. Yang menghalangi itu disingkirkan. Nah, nanti ada aturan yang lebih konkret lagi dari scientific forestry, misalnya cara tanam. Nggak boleh ada tanaman di sekitar kayu. Nggak ada agroforestry, itu nggak dikenal di dalam scientific forestry ini. Yang ilmu silviculture misalnya begitu, di dalam ilmu kehutanan itu menurut scientific forestry nggak boleh ada tanaman sekitar kayu-kayu, Mas, harus dibersihin. Oh, jadi bersih ya? Iya, harus dibersihin karena orientasinya kayu tadi, Mas. Makanya ilmu ini menghilangkan kebudayaan sesepuh kita bahwa hutan itu agroforestry. Nah, itu hilang saja itu. Nah, itu sayangnya masih diadopsi dan digunakan di dalam kebijakan kehutanan kita hari ini, Mas. Makanya tadi kenapa siapa yang menguasai kayu dia akan menguasai dunia ya. Tadi. Nah, itu kan tadi berbagai aktivitas ya, hubungan antara masyarakat dengan hutan. Nah, kalau sepengalaman Mas Eko nih, kan udah sering keliling kemana-mana nih. Ada nggak cerita yang paling menarik nih antara hubungan masyarakat dengan hutannya? Nah, menarik nih sebenarnya. Poin yang pertama tadi kan ini, Mas Bay, akibat cara pikir dan atau paradigma yang digunakan memahami hubungan manusia dan hutan itu salah, maka perilakunya salah. Itu kan saya menyebutnya sesat pikir itu mempengaruhi sesat tindak gitu. Ya, bayangkan aja Mas, kalau mengatakan bahwa hutan itu wilayah tak berpenghuni, itu cara pikirnya, maka praktiknya singkirkan manusia dari kawasan hutan. Ya toh? Iya, betul. Yang kedua, kalau hutan itu adalah untuk kayu, maka yang aktivitas non kayu singkirkan gitu. Nah, dengan cara pandang itu saya banyak menemuin, Mas, justru pengalaman-pengalaman yang saya temui tadi bertolak belakang dari itu. Misalnya satu kasus ya di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu mereka itu punya ini saya mau menunjukkan yang tesis pertama tadi, Mas, bahwa hubungan manusia dengan alam dan dalam hal ini hutan itu kompleks dan berlapis. Yakni namanya pohon madu. Pohon madu. Ya, pohon madu itu sakral bagi Dayak Maanyan maupun Dayak Semunying. Ya, kelompok Dayak Maanyan Semunying itu bahkan di daerah lain juga menganggap itu sakral. Kenapa sakral? Karena anak laki-laki bisa disebut dewasa kalau bisa manjat pohon madu. Itu udah budaya lah ya. Budaya. Jadi kalau misalnya Mas Pai mau nikah gitu disebut dewasa, bisa manjat pohon madu dulu nih. Waduh, saya semanjat dulu. Nah, itu kayak ada budaya lokalnya gitu, Mas. Tapi ketika sawit dan tambang masuk, itu kayu atau pohon madu tadi dianggap tegaan kayu biasa. Maka diganti rugi dengan nilai ekonomi kibik. Ya, jadi berapa kibik gitu ya, Mas. Ini panjangnya kayak kayu biasa. Nah, pertanyaan saya, kalau kayu tadi hilang akibat sawit dan tambang tadi, kira-kira yang hilang hanya tegaan kayunya apa enggak? Enggak, budaya juga ya, nilainya itu, normanya itu hilang, Mas. Itu Mas Pai yang ingin saya tunjukkan bahwa ketika hubungan manusia dengan tanah, hutan dan alamnya tadi bersifat kompleks, hilangnya satu sumber daya alam atau hutan tadi itu tidak hanya sekedar ekonominya yang hilang, tradisinya hilang, budayanya hilang, bahkan peradabannya hilang. Masa
anak-anak muda laki-laki Dayamanyan pingin nikah harus manjat pohon sawit. Ya tapi itu pasti ada nilainya ya Mas, yang itu, dan saya juga yakin sih Sobat Hutan juga yakin itu udah turun temurun pasti. Itulah, dan itu luhur gitu, karena sebenarnya itu cara untuk agar hutannya nggak rusak. Betul. Ada yang dengan cerita-cerita dongeng gitu Mas. Nah yang kedua contoh yang karena sama tadi minta contoh yang paling menarik, waktu penelitian di Papua misalnya Mas, di hutan Papua ya, nah itu di wilayah suku Yenan di daerah Merauke. Nah kami itu menemukan bahwa totem itu satu sistem religi gitu, sistem religi orang, simbol-simbol religinya orang Papua suku Yenan khususnya, itu totemnya itu selalu kalau nggak binatang tuh pohon. Ada kasuari, ada pohon ada burung cendrawasih, ada pohon-pohon tertentu yang masih sana. Suku Malin itu totemnya sagu. Nah di Yenan juga ada yang totemnya sagu. Totem itu kan separuhnya sebagai identitas sosial bagi masyarakat adat itu Mas Bay. Sehingga ketika perkebunan sawit dan tambang masuk, ketika tadi hilang totem-totem itu, oh ya ada yang di Yenan itu totemnya itu ikan sembilan Mas. Ikan sembilan? Ikan endemik yang ada di sungai mereka. Nah, sungai mereka. Sehingga ketika tercemar gara-gara tambang dan kasuarinya hilang, kemudian burung cendrawasihnya hilang, kemudian kebun sagunya hilang, sama dengan tadi. Apa iya ini soal binatang aja yang hilang? Oh enggak, itu malah. Iya kan lebih dari itu Mas. Makanya orang kehilangan kebun sagu di Papua itu tidak cukup sekedar nanam ganti rugi atau nanam lagi. Itu manifestasi menganggap hubungan manusia dengan tanah dan alamnya semata ekonomi. Seolah-olah bangkai boleh merusak selama ganti ruginya cukup. Tapi penelitian kami di sana menunjukkan hubungan mereka dengan pohon sagu tadi itu bukan hanya ekonomi. Di sana ada sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, bahkan ada sistem politik ada di sana. Kenapa? Karena misalnya Bang, ini agak ada wawasan gendernya. Misalnya kalau mau nokok sagu, mau panen sagu, mama-mama di sana itu punya tembang khusus gitu. Kayak kita lagu gitu loh Bang. Di Jawa kan ada lagu-lagu kalau mau panen gitu ya. Nah khusus ini juga ketika mau nokok sagu dia ada tembang-tembang. Nah ketika kebun sagunya hilang, tembangnya hilang. Iya betul. Ya kan? Itu menarik banget tuh. Nah iya, itu juga totemnya hilang gitu. Kepercayaan hilang. Pertanyaan saya, kalau religinya hilang atau agamanya hilang atau keyakinannya hilang, itu diganti rugi pakai apa? Berapa gitu? Nah ini yang saya juga mengkritik, valuasi ekonomi itu harus kita cek ulang gitu loh. Seolah-olah dengan memvaluasi ekonomi kerugian masyarakat di sana bisa kita ganti rugi dengan uang semuanya gitu. Pertanyaan saya, kalau yang hilang bahasa, kalau yang hilang tembang tadi, kalau yang hilang religinya, mau diganti pakai apa? Iya betul. Nah itu karena kan sesuatu itu nggak bisa dinilai dengan uang ya. Tidak semuanya. Sosial, budaya. Nah tadi menarik tuh Mas Eko, yang misalnya contoh banyak banget ya, yang lahan-lahan hilang ya karena industri ekstraktif. Tadi kan contohnya sagu ya, pohon sagu gitu. Nah kalau dilihat dari konteks agraria nih Mas, gimana nih Mas terhadap ada konflik-konflik tersebut ini? Iya, menurut saya kita sekarang ini menghadapi satu kepungan cara mengurus sumber daya alam yang salah, dan itu terwarisi dari masa ke masa gitu. Kami menyebutnya residual konsekuensi gitu. Waduh. Oke, residual konsekuensi nih Sobat Hutan. Ya, menarik nih. Apa tuh Mas? Residu itu kan endapan ya. Ya, endapan dari konsekuensi yang itu terus-menerus terjadi hingga sekarang. Contoh tadi itu Mas yang scientific forestry itu. Cara pandang kolonial aja masih kita pakai sekarang itu cara untuk ngurus hutan. Itu kan residual konsekuensi dalam bentuk pemikiran. Dalam bentuk kebijakan apa? Misalnya Mas, cara melihat alam itu adalah aset ekonomi. Jadi kalau melihat hutan dan isinya itu Mas, itu pinginnya dijual aja kayak barang dagangan gitu. Iya, betul. Jadi cara ngurus kebijakan kita atas hutan dan sumber daya alam itu masih dominan itu Mas. Atau yang disebut developmentalistik gitu ya, atau kapitalistik gitu. Jadi kalau melihat hutan dan ada isinya dan lain-lain itu dianggap barang dagangan, sehingga pinginnya dikeruk, disedot, dijual.
Oke, jadi pinginnya dikeruk, disedot, dijual, selalu begitu aja cara melihatnya. Ini yang masih dominan sampai sekarang. Nggak heran kalau kemudian mereka keadilan, keberlanjutan itu diabaikan gitu. Urusan hak masyarakat adat, hak masyarakat lokalnya itu sering nggak pernah dihitung gitu, Mas. Dalam kebijakan ini nggak pernah dihitung jangka panjang dari alam, karena yang penting untung. Nah, bahasa kerennya ini komoditifikasi gitu. Ya, betul. Lakukan komoditifikasi terhadap sumber daya alam. Dari perspektif agraria begitu. Jadi ini era di mana cara ngurus sumber daya alam atau sumber-sumber agraria itu lebih wataknya itu komoditifikasi gitu. Menganggap ini aset ekonomi semata. Itulah Mas yang menjadi akar. Dan tadi juga Mas Eko cerita juga ya tentang hutan di Papua. Ini menarik banget ya Mas Soalnya kita juga ada kajian ini kalau hutan alam di Papua itu, di bioregion Papua khususnya hingga tahun 2018 itu ada sekitar 33,6 juta hektar nih sobat hutan. Jadi hutan alam itu 81% itu total di luas daratannya. Nah, kan Mas Eko sering nih penelitian nih kemana-mana gitu kan. Termasuk dengan FPI dong. Termasuk dengan FPI nih. Jadi sobat hutan, jadi FPI juga kerjasama dengan Sanjog Institute. Nah, ada buku Bioregion Papua Hutan dan Manusianya nih. Nah, kalau menurut Mas Eko nih sebagai ketua peneliti nih, gimana nih Mas pengalaman kesannya nih meneliti hutan dan manusia di Papua nih Mas? Nah, saya pertama respect ya dan hormat dan senang bisa belajar dengan teman-teman FWI di penelitian ini. Sebelum isinya Mas, saya ingin menunjukkan prosesnya. Betul. Proses penelitian ini menurut saya penting dan menarik. Satu, ini dimulai dari pertaubatan Mas. Taubat. Jadi nggak cuma di agama ya, terhadap alam juga taubat kita ya. Ilmu kita. Karena Sanjog Institute kan selalu tradisinya ilmu sosial. Betul. Di FWI kan kuat untuk ilmu spasialnya. Nah, proses menuju buku ini itu sebenarnya pertaubatan kami untuk mengatakan nggak cukup memahami Papua, manusia dan hutannya hanya dari satu sudut pandang ilmu. Yang orang sosial nggak cukup hanya melihat manusianya saja. Yang spasial nggak hanya cukup melihat hutannya saja. Jadi niat dari penelitian kami itu dimulai dari pertaubatan untuk mengintegrasikan cara pandang yang lebih istilahnya transdisipliner gitu, sehingga ilmu sosial dengan ilmu spasial itu bisa blended gitu, saling mendukung Mas. Ya, betul. Karena itu isinya nanti berisi tentang itu kira-kira rintisan ke sana Mas, mungkin belum kokoh banget tapi rintisan ke sana, sehingga kita ingin mendapatkan dari riset itu tuh potret dasar dari ini sebenarnya baseline Mas, baseline studies ini. Sifat penelitiannya itu baseline studies untuk rencana 5 tahun sebenarnya. Oh, jadi 5 tahun ke depan ya Mas? Iya, sebenarnya ini untuk penelitian 5 tahun, sehingga yang kita cari itu memang potret dasar dari kondisi hutan dan manusia Papuanya. Gitu Mas. Nah, sehingga ini memang temuan yang harus dilanjutkan itu Mas. Pilihan lokasi itu juga kita pertimbangkan representasi dari wilayah di Papua. Kita tahu kan di sana ada pembagian suku di 7, ya kan? Suku besar ya, ada 7. Ada suku, kemudian yang kedua landscape, ada yang upland, ada meadowland, ada lowland, ada pesisir rawa gitu ya. Itu kita sejak awal sadari itu agar representatif. Makanya kita setidaknya itu ada di Aru, kemudian Kepulauan Aru. Kenapa Aru masuk? Karena dari sisi bioregion dia sebenarnya wilayah juga dari Papua. Wilayah Papua ya. Dalam sisi perairannya. Lalu yang kedua ada di Sorong dan Sorong Selatan dari 2 suku, Malalilis sama Siwis itu. Lalu juga ada di wilayah-wilayah dari kepala sampai ekornya Papua itu kita overview juga di sana. Hanya memang penelitian mendalamnya di 3 lokasi Mas. Di Kepulauan Aru itu mewakili landscape perairan, kelautan, lalu ada Malalis dan Siwis gitu. Karena di sini ada inisiatif untuk mendorong pengakuan hutan adat. Iya.
Dan ini juga menarik banget nih Mas, karena kan kalau kita lihat kan banyak banget ya permasalahan ya, konflik agraria gitu kan antara masyarakat dengan pemerintahnya atau perusahaan gitu. Nah, bagaimana sih cara mengurai permasalahannya gitu Mas? Ya, temuan dari riset ini Mas Bay, tadi sebelum solusi sebenarnya mau menunjukkan 3 hal. Yang pertama, menegaskan bahwa masih kuat loh tradisi budaya orang di Aru, di Papua itu melihat tadi alam dan hutannya, ada juga air perairan lautnya itu tadi bukan semata ekonomistik, tadi terbukti tuh Mas. Memang mereka punya tradisi lokal, ada budaya adat yang memang menunjukkan hubungan kuat antara mereka dengan alamnya. Sekaligus menunjukkan ketergantungan terhadap hutannya itu masih tinggi memang. Jadi pemenuhan ekonomi mereka itu memang tergantung dari alamnya. Itu dibuktikan dengan ada budaya-budaya tradisi yang itu hubungannya dengan mengelola alam mereka gitu, baik hutan maupun pesisir gitu. Nah, yang kedua Mas, selain hubungan yang kuat dengan di sana, yang kedua tadi benar, temuan yang kedua adalah soal ancaman dan masalah. Hampir semuanya sama, baik di Aru maupun di Papua. Itu ekspansi dari industri ekstraktif maupun land, kami menyebutnya land grabbing, perampasan ruang hidup rakyat dengan izin-izin dalam skala besar, khususnya kalau di Aru itu rencana proyek dari tebu ya, PT Menara Group itu masih dominan di sana, ditambah dengan rencana pembangunan nasional dalam konteks ini mau rencana industri peternakan sapi. Nah, ini yang menjadi masalah Mas. Tadi menyebabkan konflik tadi itu. Ya. Di Sorong dan Sorong Selatan nggak jauh beda. Di beberapa tempat yang kita temukan ini, ancamannya selalu kalau enggak perkebunan, terutama sawit yang kita sebut mewakili land grabbing tadi, juga ada industri ekstraktif pertambangan. Selain yang sudah melekat Mas, itu soal illegal logging, industri kayu yang melakukan illegal logging ini. Nah, itu yang menurut saya peta masalah lama yang masih terus berlanjut, yang kita temukan penyebab dari konflik itu ketika ada industri-industri dari luar yang masuk di sana, nggak menghormatin hak maupun keberlanjutan ekosistem. Nah, itu kan tadi baik banget ya Mas ya, permasalahan tadi yang mewakili dari perairan tadi kan, terus juga di Jayapura juga Siwis dan Malelis gitu. Nah, kalau menurut Mas Eko nih, apakah ada solusinya nih Mas? Dan kira-kira untuk solusinya apakah bisa nih mengeratkan kembali nih hubungan antara manusia dengan hutannya gitu? Nah, menarik nih soalnya nih, biar Sobat Hutan juga tahu semuanya. Iya. Mas, menurut saya dengan melihat ulang hubungan-hubungan yang saya sebutkan tadi, itu solusi itu Mas. Solusi ya? Ya, solusinya adalah bagaimana kita, bahasa saya itu menemukan tenaga dalam, tenaga dalam yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, baik pengetahuan, baik tradisi budaya, yang itu sebenarnya dibahasakan oleh orang kampus itu sebenarnya lebih holistik, pandangannya lebih ekopopulistik, lebih ekosentris gitu ya. Yang itu sebenarnya ilmu utama mereka gitu Mas. Ini dari sisi cara ngelola, bagaimana mengembalikan pengelolaan menurut masyarakat sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua Mas, selain solusi yang berbasis tradisi dan budaya, yang kedua adalah ini tantangannya Mas, bagaimana mengelola sumber daya alam itu yang bisa seiring antara tujuan ekologis dan tujuan ekonomis. Nah, ini penting tantangannya itu. Selama ini kan ini dua hal yang dibedain Mas. Betul. Kalau jaga alam konservasi saja, tapi ekonomi nggak perlu, pokoknya konservasi. Di sisi lain yang saya kritik tadi, kalau ngurus alam itu ekonomi saja, maka nggak perlu konservasi. Nah, di Papua khususnya dan di tempat lain itu sebenarnya perlu bukti itu Mas, perlu bukti untuk solusi itu yang ngelola alam tetap bisa ekologis, keberlanjutannya terjamin, tapi juga ekonomis. Nah, salah satu contoh Mas itu ada di misalnya Pak Alek Wai Simon, di Jayapura itu menunjukkan yang ditulis juga ya, bahwa Pak Alek Wai Simon ini mengembangkan International Watching Birds gitu,
yang di satu sisi untuk menjaga hutan mereka di Nimbokrang itu agar tidak dirusak oleh ekspansi sawit, juga illegal logging gitu. Kami nginep di sana Mas, semalam itu 1.500.000 Mas, satu orang. Mahal juga ya, tapi indah pasti sana. Indah sekali Mas. Jadi kita pagi itu ada penginapannya gitu. Jadi kita kasih makan, lalu subuh-subuh diajak untuk melihat burung cendrawasih. Beragam burung cendrawasih di sana dengan mudah sekali kita. Saya bukan peneliti burung Mas, tapi bayangkan kalau peneliti-peneliti asing yang ingin lihat burungnya orang atau para dashbirdnya orang Papua itu kayak mewah sekali karena dimudahkan. Jadi 1,5 juta itu bisa jadi nggak mahal Mas. Kalau murah itu ya? Untuk ukuran orang yang ingin lihat sesuatu yang sulit ditemukan di tempat lain. Betul. Artinya selain menjaga hutan dan alamnya hutan adat mereka, Pak Wali Waisimon dan warga suku Waisimon itu juga dapat input dari kelola hutan ini. Secara ekonomi juga dapat. Ya, betul. Sebut saja ini satu kategori yang disebut ekowisata. Meskipun kita harus hati-hati menyebut jenis kayak begini. Tapi yang poin saya adalah tantangannya itu solusinya bagaimana mengelola hutan tidak hanya bertujuan punya dimensi ekologis, tapi juga punya dimensi ekonomi. Tapi bisa beriringan. Betul. Karena itu tadi bilang memang kalau hutan itu kan nggak bisa dilihat secara cuma tegakan kayu ya Mas ya. Tapi ada nilai budaya dan ketika budaya itu dijaga pasti masyarakat juga terpenuhi gitu. Betul. Nah, menarik nih Mas Eko nih terkait dengan adaptasi nih Mas ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas masyarakat gitu ya beradaptasi terhadap perubahan hutan yang terjadi ini? Terutama yang misalnya masyarakat yang mempertahankan hutan atau bahkan sudah kehilangan hutannya nih Mas. Iya. Bentuk adaptasi seperti apa sih Mas kalau Mas Eko? Itu menarik itu Mas. Apakah memang pertanyaan gini, Mas Eko kalau hutannya tetap dibiarkan itu apa Mas Eko pingin orang Papua misalnya masih seperti orang tradisional sekarang, gitu kan? Ya, seperti itu. Dulu pakai koteka saja. Ya. Apakah Mas Eko pingin kayak gitu terus, gak mau berubah? No, kita bukan anti pembangunan, Mas. Kita bukan anti pembangunan, tapi pembangunan yang bagaimana, dengan cara apa? Itu yang paling penting. Kita bukan anti pembangunan, tapi pembangunan dengan cara apa dan bagaimana. Siapa yang paling banyak diuntungkan dan siapa yang paling banyak dirugikan. Ya, betul. Nah, yang dominan sekarang Mas, banyak sekali masyarakat adat, masyarakat lokal itu hanya jadi penonton, gitu. Oke. Itu yang kita nggak pingin gitu Mas. Yang nggak menikmati keuntungan dari hutannya dirusak, masyarakatnya dibiarkan, ya jadi penonton. Nah, adaptasinya kayak apa? Mungkin adaptasi ini kata kunci yang agak tricky menurut saya Mas. Nah, ini mesti kita kritisi itu. Adaptasi itu seolah-olah posisi masyarakat itu nerima ya, hanya nerima saja. Udahlah yang ada itu kamu yang penting adaptif gitu kan ya. Nah itu mungkin ini satu kosakata yang harus kita beri catatan, karena kalau ngomong perubahan iklim cuma dua cara ngatasinya, mitigasi dan adaptasi. Nah mengandung di dalamnya itu makna lain Mas Bay. Misalnya adaptif, bagaimana sih masyarakat kalau sudah rusak adaptasinya? Seolah-olah kan pasrah aja lah, nggak apa-apa dirusak gitu. Padahal nggak semua adaptasi, tapi juga ngelawan dulu gitu. Tapi taruhlah kalau adaptasi, saya memang juga data-datanya dari FWI juga yang tahunan dikeluarkan itu menunjukkan makin hari hutan kita makin terus mengalami deforestasi kan. Betul. Nah kayak apa perlakuannya? Ya memang nggak semua mampu punya strategi yang jitu gitu untuk menghadapi perubahan itu Mas. Nggak mudah Mas, karena tadi saya sebut hutan itu bukan hanya sumber ekonomi gitu Mas. Kalau hanya ekonomi kan diubah namanya strategi penghidupannya, strategi livelihoodnya berubah Mas. Ya, dari hutan menjadi pegawai buruh di kota gitu ya. Mata pencariannya ya. Nah, mata pencariannya berubah itu salah satu adaptasi itu. Tapi kalau mereka memang dalam budaya mereka baru namanya subsisten itu, hanya survivalnya itu tergantung ke hutan. Kalau hutannya hilang, belum tentu mereka punya keterampilan lain Mas. Ya, betul. Jadi adaptasinya gimana kalau biasa di hutan kemudian harus hidup di kota? Agak sulit itu Mas. Agak sulit, sehingga kita mesti agak arif bijaksana melihat cara yang disebut adaptasi itu. Kita cek dulu. Misalnya dia biasa hidup dari ekologinya sungai Mas, terus suruh hidup di darat, itu belum tentu bisa loh Mas. Iya betul.
Orang biasa hidup di laut terus suruh hidup di darat itu belum tentu. Sehingga sebelum ngomong adaptasi kita lihat dulu kira-kira jenis kehidupan lamanya apa dari masyarakat itu. Nah, strategi adaptasi itu ditentukan oleh kemampuan itu, Mas. Misalnya biasa di hutan terus kerja di sawit itu juga berat, teman. Iya. Karena semua kalau berubah ya. Iya, betul. Bahwa perubahan pasti terjadi, iya, tetapi tahapan itu harus kita lihat. Iya, tahapan tadi jenis penghidupan manusianya kayak apa. Biasa berburu dan meramu gitu, Mas ya. Mereka masih berburu dan meramu terus harus bersaing dengan pendatang dari Jawa, pendatang dari Bugis Makassar, pendatang dari Sumatera yang kemudian udah canggih cara mengelola tanahnya gitu. Iya, betul. Nah, itu tentu nggak mudah gitu bagi orang misalnya di Papua itu bersaing dengan orang yang punya keterampilan khusus begitu. Makanya salah satu yang kita dorong selama ini dalam melihat masalah misalnya di Papua ada affirmative action gitu, Mas. Seperti otonomi khusus dan lain-lain itu untuk menghormati agar jangan disamakan cara ngelola di Papua dengan di Jawa. Oh, karena beda ya. Iya, itu affirmative actionnya tadi di sana, Mas. Tentu ada kritik terhadap Otsus sekarang, tetapi poin utamanya adalah Otsus itu, otonomi khusus itu untuk memberi afirmasi khusus agar cara memperlakukan Papua tidak diseragamkan dengan daerah lain. Nah, itu cara-cara misalnya kalau ada pembangunan dahulukan manusianya. Saya setuju di sini jembatannya pendidikan, Mas. Betul. Dalam arti luas ya, bukan hanya pendidikan formal. Tingkatkan dulu kemampuan manusianya, baru dikasih pembangunan. Tapi kalau pembangunan dulu, keterampilan dan pengetahuan orang yang tidak ditingkatkan, nanti yang datang orang luar. Iya. Ya toh, orang lokal jadi penonton lagi gitu. Makanya kalau kita lihat banyak banget ya yang masyarakat adat lokal di sana ya yang terpinggirkan gitu. Ya, termasuk di pulau-pulau lain ya, Mas. Iya, betul. Gitu, termasuk di pulau-pulau lain juga begitu. Ya. Gitu nah, kalau menurut Mas Eko nih, apa sih harapannya nih untuk hutan Papua dan masyarakat adat Papua di sana, Mas? Iya, Mas. Dari riset bersama Forest Watch Indonesia ini dan juga beberapa penelitian lain yang kami lakukan, pertama, Mas, menurut saya adalah jadi cara pandangnya diubah. Cara pandangnya ya? Cara pandang dulu. Sobat hutan, cara pandangnya diubah nih. Iya, mindsetnya itu yang harus kita ubah. Tadi, Mas, jangan hanya melihat hutan dan isinya itu semata aset ekonomi. Jangan hanya itu sebagai barang dagangan gitu, Mas. Oke. Ya, itu dulu cara melihatnya, bahwa itu adalah ekosistem yang fungsinya tidak hanya untuk ekonomi. Fungsinya banyak, Mas. Kalau sekarang ini banyak analis yang mengatakan bahwa wabah corona ini itu sebenarnya bagian dari jenis ragam-ragam yang zoologis ya, sebutannya zoologis. Perpindahan ya penyakit yang disebabkan karena dari hewan tertentu karena habitatnya rusak. Iya, betul. Nah, itu menunjukkan bahwa hutan dan sumber daya alam tadi itu adalah satu ekosistem yang tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tapi dia sebenarnya pelindung banyak hal gitu. Betul, betul. Kalau hutannya rusak bukan hanya sumber ekonominya yang hilang, bisa menyebabkan banyak hal karena dia satu ekosistem gitu. Betul. Sehingga cara pandang ini yang harus diubah, Mas. Oke, dengan begitu yang kedua maka cara memperlakukannya. Nah, kalau tadi caranya, sekarang cara ngelolanya, Mas. Oh, mengelolanya nih gimana? Ya, yang kedua kan cara pandangnya, kedua cara ngelolanya. Karena itu fungsinya bukan hanya ekonomi, maka hormatilah nilai-nilai dan pengetahuan yang arif di sana. Orang menyebutnya pengetahuan hidup atau living knowledge gitu. Ya, living knowledge itu kayak apa? Dan leluhur kita di masing-masing pulau kita di Indonesia punya itu, Mas. Di Ambon kita punya namanya sasi. Betul, sasi. Ya kan, Mas? Di Lombok kita punya namanya awik-awik. Awik-awik. Di Riau kita ada namanya lubuk larangan. Di Aceh itu cara ngelola laut yang baik itu ada misalnya Panglima Laut gitu. Dan di macam-macam, Mas. Di Jawa terkenal dulu Dewi Sri gitu ya untuk tanah gitu. Yang intinya, Mas, sebenarnya leluhur kita itu punya sejarah pengetahuan yang ngelola sumber daya alamnya itu holistik tadi. Holistik, tidak posisi manusianya tidak lebih dominan dari alam gitu. Salah satunya doktrinnya gini, Mas, doktrinnya nih, ambil secukupnya. Itu pas banget tuh, Bos. Ya kan? Ambillah dari alam secukupnya.
Itu leluhur kita semuanya begitu mas. Ambillah dari alam secukupnya. Kalau kita menebang apa, gantilah gitu. Ambil secukupnya. Lawannya kan rakus dan serakah itu mas. Grabbing tadi itu ya. Ya, jadi cara pandangnya, lalu cara ngelolanya itu tadi menghormatin pengetahuan-pengetahuan yang holistik dan itu ada di tradisi leluhur kita. Nah, yang terakhir mas, menurut saya adalah bagaimana anak muda mas. Anak muda. Nah ini yang penting. Pesannya nih buat anak muda apa? Ini yang ketiga adalah mestinya pengetahuan-pengetahuan kita ini, karena tadi harapan ya mas, pengetahuan-pengetahuan ini harus ditularkan ke anak muda, khususnya anak milenial nih mas. Karena saya dengar Bang P dan teman-teman FB ini punya fokus ya di anak-anak milenial. Anak milenial ini gimana mas caranya, harapan kita itu pengetahuan-pengetahuan yang baik tentang ngelola hutan dan alam tadi itu sampai ke anak milenial mas. Karena mereka lah yang sebenarnya tulang punggung bagi penyelamatan alam dan hutan kita ke depan. Jangan sampai hanya di kalangan aktivis sendiri yang senior atau di kampus, tapi pastikan pengetahuan untuk tadi itu mas, kritik terhadap cara ngelola hutan yang salah, kemudian masalah-masalah hutannya dan solusi yang kita tawarin tadi itu sampai ke anak muda mas. Jadi anak muda pedulinya bukan reboisasi saja, nanam hutan, enggak, tapi juga mau berbuat lebih nyata, membela lebih kuat dengan cara mereka mas. Ya betul. Mungkin mereka nggak mau demo hari ini ya mas ya, nggak mau aksi demonstrasi jalanan udah mungkin nggak mau. Tapi melalui podcast kayak gini melalui medsos mereka itu makin peduli gitu mas. Bagaimana melekatkan pesan-pesan menjaga alam ini sampai pakai kemasan yang anak milenial itu terpanggil mas. Terpanggil ya. Itu menurut saya. Makanya tadi menarik nih Sobat Hutan nih, pas Mas Eko bilang hutan rusak, nah kita juga ada kampanyenya nih mas. Hutan rusak, bencana merangsak. Nah, jadi makanya kenapa banyak banjir di mana-mana ya kan, terus juga longsor itu kan karena tidak adanya menjaga hutan gitu. Dan kita juga sudah cukup lah. Sudah cukup luas hutan yang rusak. Sudah cukup bencananya. Benar kata Mas Eko, ketika kita menjaga alam ya, alam juga akan menjaga kita nih. Nah, keren banget nih Sobat Hutan, menarik banget. Nah, Mas Eko, last statement lah. Buat pesan-pesan buat semuanya nih pendengar Sobat Hutan. Kalau kita ngelihat sejarah bangsa ini, yang sebelum jadi Indonesia namanya Nuswantara atau Nusantara itu, mas, kita ini pernah menjadi negara-negara selatan sampai minimal abad 15 mas, itu pernah menjadi negara-negara selatan yang menguasai negara-negara utara. Kita punya masa kejayaan itu mas, bagaimana Nusantara ini itu menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Bahkan sepertiga itu di era Majapahit nanti itu mas, itu sepertiga dunia itu pernah dalam kekuasaan Nuswantara ini. Itu sampai abad 15. Pertanyaannya adalah kenapa pasca itu runtuh sampai sekarang mas? Nah, pertanyaan menarik nih. Iya kan? Sekarang negara-negara utara itu menjajah negara-negara selatan termasuk Indonesia sampai sekarang, dan negara-negara yang pernah menjadi pusat peradaban dunia itu mas, sekarang tertidur itu. Apa sih bukti-bukti banyak mas, buktinya mas, baik misalnya ada Borobudur, dulu ada Sriwijaya, ada Majapahit, dan juga mas nanti ada produk-produk komoditasnya. Nah ada satu buku yang kemudian membuat saya tergugah, itu judulnya Budaya Sontoloyo. Budaya Sontoloyo? Iya, matahari itu berkah atau kutukan. Nah singkat cerita tesis dari buku ini mas, jangan-jangan Nusantara ini termasuk Indonesia atau Nusantara dalam hal ini Indonesia itu tertidur atau ditidurkan itu karena terjerat budaya Sontoloyo mas. Apa itu? Ya, budaya Sontoloyo itu adalah mengatakan bahwa kita melupakan bahwa Indonesia ini negara tropis. Itu poinnya mas. Dan Mas P tadi mengulang-ulang soal Papua, dan saya juga respect tentang hutan alam yang tersisa di Indonesia. Di Papua dia dia adalah hujan tropis, hutan tropis terakhir dan terbesar salah satunya di dunia, itu hujan tropis kita terakhir. Nah kalau ngomong ekosistem tropis salah satunya hutan tropis gitu kan. Nah kita terlalu lama dibelenggu oleh budaya Sontoloyo yang nggak menyadari kita sebagai negara tropis mas.
Nah, sementara negara-negara yang menjajah kita mayoritas negara subtropis. Oh, betul. Oke, gitu ya. Subtropis ke tropis ya, menjajah ya. Nah, kenapa negara-negara subtropis itu menjajah kita? Karena mereka nggak ingin negara tropis ini menyadari tenaga dalamnya tadi, kekuatannya untuk jadi negara maju. Dijajah terus sampai sekarang untuk menyadari, termasuk mau mengelabui sejarah, seolah sejarah itu dimulai dari air. Nah, buku ini menyadarkan enggak, sejarah peradaban itu matahari, Mas. Tropis itu. Tropis, Mas. Jadi negara-negara yang punya kekayaan alam tinggi itu pasti tropis, Mas. Subtropis itu nggak punya kekayaan sumber daya alam yang sekaya dari negara tropis. Makanya mereka menjajah terus agar mereka bisa menguasai kekayaannya negara tropis. Iya, betul. Oke. Nah, menarik banget sebenarnya. Ya kan? Kata kuncinya tadi, Mas, kita harus bangkit. Kalau pesan terakhirnya bangkit menyadari kita sebagai negara tropis dengan seluruh kekayaannya. Betul. Salah satu ciri negara subtropis itu kan punya subtropis itu dinginnya, punya satu hawa dingin yang ekstrim itu, Mas. Ada teman yang di Kanada itu sampai minus 25, Mas. Iya, betul. Sampai minus 30 itu, minusnya banyak banget itu. Nah, apa, Mas? Kalau orang ada hawa dingin ekstrim, mereka cenderung akumulatif. Sehingga agar mereka nggak mati dong menghadapi hawa dingin itu, Mas. Makanya mereka cenderungan wataknya itu ekspansif. Oke. Karena ingin menimbun gitu, Mas, untuk menjaga agar dia tidak tewas, agar tidak wafat gitu. Kedinginan gitu ya. Iya, dia harus akumulatif, mengeruk alamnya untuk disimpan gitu. Oke. Kalau alam mereka sekitarnya habis, dia jajah gitu, ekspansif ke tempat lain gitu. Ya. Nah, kalau orang negara tropis, makanya orang Papua ngambil babi 1 kali, ongkang-ongkang 2 bulan, ngapain disimpan-simpan gitu. Jadi secara DNA, Mas, kita tuh nggak punya watak kapitalistik gitu. Rakus terhadap alam harusnya nggak punya. Itulah yang penjelasan tadi, Mas. Kenapa leluhur kita itu nggak rakus pada alam? Ya, ambil secukupnya, kita kaya, Mas, ya. Kekayaan alam kita. Kalau mereka harus akumulasi, harus akumulatif, ekspansif ke negara-negara lain untuk itu. Bayangkan, Mas, di abad 15 tadi itu dan sebelumnya kita itu pernah merajai dunia dengan komoditas tropis itu. Mulai dari kopi, Mas. Itu Eropa itu katanya Belanda itu nggak punya tradisi kopi sebelum jajah Indonesia, Mas. Kita punya rempah-rempah, pala, ya, dan lain-lain itu, cengkeh. Kita pernah merajai dunia dengan komoditas barus. Barus itu, Mas, sama gaharu itu pernah menjadi satu dominasi di era Mesir kuno. Itu ternyata barus itu untuk mengawetkan mayat-mayatnya raja-raja Mesir, Fir'aun termasuk. Kalau gaharu itu untuk pewangian, sehingga membuat iri bangsawan Eropa zaman-zaman Mesir kuno itu, dari mana sih kamu dapat pewangian sehebat ini gitu. Wah, itu dikelabui, Mas, disembunyikan oleh pedagang Mesir kuno. Wah, ini dari satu pulau yang dijaga siluman, ada ular naganya gitu-gitu. Sampai nanti Portugis bisa jajah ke Indonesia menemukan rempah-rempah itu. Wow. Sampai sekarang kita Mas, coklat kita, kakao kita juara dunia, Mas. Ketiga setelah Pantai Gading dan Afrika, kita nomor 3. Gula, kita kopi, cengkeh, kita masih dari komoditas tropis kita itu masih menjadi andalan komoditas dunia. Nah, kenapa itu semua masih ada? Karena ada hutannya, Mas. Oke. Singkat cerita, setelah saya terakhir adalah kalau mau kita pertama menyadari masalah kita, mengapa kok kita pernah punya kejayaan sebagai negara kok masa lalu baik maritimnya maupun daratnya gitu pernah jaya, kemudian sebagai peradaban jaya kok tiba-tiba sekarang runtuh. Nah, salah satu jawab tadi, jangan-jangan kita nggak menyadari kita sebagai negara tropis. Kita harus pangkas tradisi budaya Sontoloyo tadi itu, Mas, yang itu sampai harian, Mas. Nah, ini untuk anak milenial, Mas. Gimana? Ya, menarik nih. Nah, misalnya yang tersisa dari penjajahan bangsa-bangsa subtropis itu ada gini, Mas. Kita tradisi kuliner kita, tiba-tiba kita seolah-olah lebih modern hanya karena makan yang karbohidratnya tinggi, misalnya hamburger gitu ya, Mas ya. Pizza. Oke, itu modern gitu. Tapi apa itu dibutuhkan untuk tubuh orang tropis gitu? Oke. Kalau orang yang kedinginan, Mas, itu butuh sesuatu yang bisa cepat menghangatkan, karbo tinggi gitu. Kalau untuk tropis gak perlu, Mas. Nah, kita sampai makanan aja masih dijajah dengan tradisi budaya subtropis gitu.
Betul. Nah, apa tradisi tropis itu Mas kulinernya? Misalnya kita kenal rebusan gitu Mas. Ya kan? Iya, betul. Makanya rebus singkong gitu. Ada rebusan. Tentu kita harus olah gitu ya Mas ya. Kita olah, ada rebusan, ada fermentasi, ada. Yang makanan kita itu sebenarnya nggak kalah Mas dari segi gizi. Iya. Nah, ini yang mungkin anak milenial mari kita refleksikan, itu kita punya kekayaan budaya kuliner yang tropis itu lebih sehat untuk kepentingan kita. Jangan-jangan Mas, katanya kalau mau menundukkan satu negara yang punya kekayaan tinggi itu ada 3 cara jajahnya. Cara gimana Mas? Lupakan sejarah dari anak muda. Oke. Ini tadi lupakan sejarah. Tadi cara kita kayaknya sejarah itu hanya sampai Indonesia merdeka, Mas. Paling banter kerajaan-kerajaan yang itu dibuat oleh Belanda atau penjajah, Mas. Itu nggak pernah kita sampai mendalami sejarah kita itu sejarah yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, Mas. Itu lupakan sejarah. Yang kedua, hancurkan situs-situs sejarah itu sehingga anak muda nggak kenal lagi. Oke. Ya, jadi sebuah penjajahan itu akan menghancurkan situs-situs sehingga hilang, Mas. Jadi satu, lupakan sejarahnya, yang kedua hilangkan itu. Yang ketiga, jauhkan anak muda itu dari kemampuan untuk mandiri. Jadi ciptakan ketergantungan. Oke. Nah, sehingga refleksinya, Mas, mengelola hutan dengan baik itu bukan hanya soal menjaga kesehatan, menjaga jangka panjang, tapi kita punya hutan tropis gitu, yang negara lain nggak punya. Dan itu untuk, bahasa saya kalau agak bombastis itu, melakukan titik balik peradaban. Nah, kira-kira gitu ya Mas. Iya. Dan itu anak muda menurut saya. Itu kata kunci terakhir. Wah. Gitu Mas. Wah, sebagai ini nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ini semua isinya daging banget nih. Benar-benar penting banget buat teman-teman sobat hutan nih yang ngedengernya gitu. Karena kalau kita ngobrol lagi, wah mungkin sehari 2 hari lebih ya Mas ya. Karena menarik banget, bener banget Mas, memang titik balik peradaban tadi ya memang harus kita kembangkan, harus kita estafet, kita jalankan juga gitu, karena penting banget buat kedepannya. Gitu. Ya, terima kasih buat Mas Eko yang udah hadir. Seneng bisa ngobrol. Wah, seneng banget nih nanti. Semoga kedepannya bisa kolaborasi lagi Mas. Siap, dengan senang hati. Ya. Oke, sekian teman-teman dari Sobat Hutan, obrolan dari Forest Talk ini. Sampai jumpa di Forest Talk lainnya. Dan jangan lupa nih teman-teman Sobat Hutan, follow juga di media sosial kita di @fwi.or.id. Dan media sosial Mas Eko apa Mas? Desa Yogo Institute. Desa Yogo Institute ya. Oke, jadi semoga kedepannya bisa kita berkolaborasi lagi. Terima kasih buat Sobat Hutan dan selamat sore semuanya.